Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates. Dialog kami lanjutkan kembali. Pak Edi, tadi Anda sempat menyinggung ya terkait dengan dukungan dari kebijakan pemerintah. Kedepannya dari sisi produksi, Anda juga melihat memandang bahwa ini bisa ada potensi kenaikan lagi. Dari sisi utilisasi apakah juga akan terus bisa meningkat? Karena kita lihat kan pemerintah juga punya program seperti program perumahan rakyat ya ini. Ya. Ini sebuah tantangan dan sebuah peluang bagi kami. Kenapa saya sebut tantangan? Industri keramik kita melihat ya, bahwa hari ini tantangan terbesar kami adalah di sisi energi, yaitu gas. Hari ini kami masih mengeluhkan dan kami sering menyampaikan kepada pemerintah bahwa sesungguhnya utilisasi ini bisa kami genjot di atas yang sekarang, selama kami diberikan kepastian suplai gas. Nah, hari ini kita lihat ya bahwa di tahun ini harga gas naik dari 6,5 US dollar ke 7 US dollar. Bagi kami sebagai industri, angka itu masih acceptable. Kita mesti win-win, tidak hanya industri yang bertumbuh, tapi hulunya juga harus bertumbuh. Namun yang kami butuhkan adalah kepastian supply dan supply harus sesuai dengan volume yang kami perlukan. Nah, kita lihat sampai posisi hari ini, contohnya di bulan lalu, November, dari kebutuhan kami untuk Indonesia bagian barat, gas kami hanya dipenuhi itu 60% oleh salah satu mayoritas supply utama kami adalah PGN. Nah, ini satu. Jawa Timur, Indonesia bagian timur, bahkan lebih rendah daripada 60%. Sehingga itulah faktor yang mengganggu kami untuk bisa bertumbuh lebih tinggi, bertumbuh lebih bagus. Nah, ini yang kami meminta memang, ini pemerintah mesti hadir untuk mencarikan solusi supaya kami bisa berdaya saing. Kenapa? Dengan kondisi gas seperti ini tentu akan mengganggu daya saing kami. Biaya produksi industri keramik 30% itu ada di biaya energi gas. Kita tahu dengan 60% di bulan November kami diberikan kuota, quote unquote kuota, kami membayar dengan angka 7 US dollar untuk 60%, sisa 40% harus kami bayar dengan 15,3 US dollar. Sehingga kalau kita average itu sudah mendekati 10 US dollar. Nah, artinya apa? Harga gasnya kita sudah lebih mahal daripada tetangga kita. Malaysia hanya 9,6 US dollar per MMBTU. Kemudian Thailand 9,9. Harga gas memang kita tahu hari ini yang paling murah ada di Amerika. Mereka menyampaikan harga gas untuk industri keramik di situ hanya sekitar 3,5 sampai 4 US dollar. Kita nggak usah bandingkan lah dengan Amerika. Kita bandingkan aja dengan negara tetangga. Jadi ekspektasinya kami bisa berdaya saing, utilisasi ini bisa optimal. Kami sudah menyampaikan kepada pemerintah, minimal kami meminta suplai gas ini mesti 85% dari total kebutuhannya kami. Menggunakan harga gas 7 US dollar. Nah, ini kami masih bisa berdaya saing. Ini satu ya, dari bicara yang tadi saya sampaikan tantangan. Nah, peluang adalah bagaimana tadi yang disampaikan oleh Mbak Ellen, kami sepakat. Ini merupakan harapan kami, industri keramik nasional. Jika program 3 juta unit rumah ini bisa bergulir di tahun depan, ini angka yang fantastis bagi kami. Kita tinggal mengalihkan aja 3 juta unit rumah, kita kalikan dengan tipe rumah 36. Itu artinya ada 108 juta meter persegi keramik yang dibutuhkan. Nah, itu ekuivalen kurang lebih dengan 16% daripada utilisasi kami. Tingkat bukan utilisasi, dengan kapasitas terpasang kami yang mana 650 juta. Tahun ini tadi yang saya sampaikan kita berada di level 73%. Kalau tahun depan 3 juta unit rumah ini realisasi semua, artinya 73% ditambah dengan 16%, ini sudah mendekati hampir 100% kapasitas. Nah, inilah yang kami harapkan, kami juga dorong pemerintah, ini semoga bisa realisasi di tahun 2026. Apalagi kami juga membaca ada wacana lagi, rumah itu bukan tipe 36, tapi bisa meningkat menjadi 45 meter. Nah, kalau 45 meter persegi kita kalikan dengan 3 juta unit rumah, itu akan mencapai 135 juta meter persegi keramik per tahun, tambahan baru ya. Sehingga apa? Ini juga akan memberikan semangat kepada semua anggota ASAKI untuk menyiapkan langkah-langkah ekspansi seterusnya. Jadi bagi kami ini sesuatu yang
sangat kami harapkan Oke. untuk di tahun 2026 dan seterusnya. Oke, Pak Edi, tadi kita kan banyak membahas terkait dengan peluang untuk ekspor. Bagaimana dengan kita lihat ya, ada memang lonjakan kenaikan impor nih dari negara-negara seperti India, Vietnam, dan Malaysia. Apakah ini mungkin bisa dikatakan muncul ya, ada indikasi praktik unfair trade atau mungkin transshipment, khususnya dari negara China? Ya, oke. Ini sebuah pertanyaan yang bagus, Mbak Ellen. Kami sudah mengamati ya beberapa negara yang sebelum kita yang sudah melakukan anti dumping terhadap produk dari China, seperti yang tadi saya sampaikan Amerika. Begitu kita kenakan anti dumping terhadap China, ini kami sudah tahu pasti akan segera diisi oleh India. Ya. Apalagi hari ini India juga sudah kesulitan untuk ekspor ke Amerika. Kenapa? Sudah diterapkan hal yang sama Amerika terhadap India, yaitu anti dumping dan anti subsidi. Sehingga apa? Di mana lagi sih India ini akan mengalihkan ekspornya? Itu salah satu adalah pangsa pasar terbesar adalah Asia Tenggara ini adalah di Indonesia. Sehingga memang angka impor dari India naik sekitar 90%. Nah, hari ini kami sedang mengumpulkan data untuk memulai juga inisiasi penyelidikan anti dumping terhadap produk dari India. Ya. Nah, kami sedikit terlambat. Vietnam Agustus tahun ini sudah mulai melakukan inisiasi penyelidikan anti dumping terhadap terhadap India. Nah, mereka bahkan lebih agresif pemerintah Vietnam. Mulai Februari 2026, mereka sudah mulai menetapkan preliminary tax terhadap keramik dari India. Jadi kalau kita melihat, kalau kita tidak segera lakukan di tahun 2026, ya, kita akan semakin dibanjirin oleh produk-produk daripada dari India yang notabene kami merasa ada indikasi dumping. Kedua, dari sisi kualitas ini juga bermasalah dari sisi kualitas, sehingga kami industri keramik hari ini dalam hal ini Asaki, kami sangat mendukung kebijakan Kementerian Perindustrian yang mana menunjuk balai-balai pengujian di Kementerian Perindustrian untuk sertifikasi SNI khususnya untuk produk impor. Sehingga apa? Karena kami yakin salah satu cara untuk sementara sambil kita menunggu anti dumping prosesnya yang memakan waktu cukup lama, ini akan membantu kami. Nah, di samping itu kami harapan besarnya kami pemerintah juga bisa ya merealisasikan rencana yang menurut kami sangat strategis yaitu penetapan pintu masuk pelabuhan ya di luar Pulau Jawa. Menurut kami ini sangat membantu, terutama adalah apa? Untuk membantu berkaitan dengan anti dumping dan berkaitan dengan transshipment. Kenapa? Malaysia selama ini merupakan negara tujuan ekspornya kita. Kenapa? Produk mereka tidak bisa berdaya saing. Tapi di tahun 2025 ini mereka naik hampir sekitar 100%. Menurut kami ini sebuah kejanggalan. Nah, yang kami khawatirkan dan kami indikasi kuat ini merupakan transshipment. Oke, solusi ataupun mungkin upaya tegas apa lagi yang dilakukan untuk bisa memitigasi hal-hal seperti ini terjadi lagi nih, Pak Edi? Satu tadi yang sudah saya sampaikan, Mbak Ellen, kami percaya dengan kebijakan pemerintah menetapkan balai-balai pengujian sebagai satu-satunya lembaga untuk sertifikasi SNI khusus untuk produk impor, itu sudah sangat tepat. Sudah cukup. Sangat tepat. Kenapa? Sesungguhnya kita sedikit lambat. Malaysia, Vietnam sudah melakukan hal tersebut. Jadi untuk izin impor bahan bangunan atau keramik, ini hanya bisa melalui satu lembaga badan pengujian di Malaysia dan Vietnam yang mana merupakan milik pemerintah setempat. Nah, ini baru akan kita lakukan. Tapi bagi kami tidak ada istilah terlambat. Kenapa? Itu merupakan salah satu kebijakan yang sudah sangat tepat. Ini juga secara tidak langsung itu juga akan menjadi sebuah non tarif barrier ya. Menurut kami ini sudah sangat tepat. Sudah tepat dan juga sudah cukup begitu ya. Yang paling penting adalah kami juga perlu kami perlu diberikan ruang untuk bagaimana kita bisa produksi efisien, bagaimana kami bisa meningkatkan produktivitas, yaitu tadi itu, Mbak Ellen. Utama adalah berikanlah kami 85%
Oke, gas 85%. dari total kebutuhannya kami. Oke, baik. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Edi. Kita lihat kan sekarang trennya industri kan semua mengarah ke energi hijau. Nah, bagaimana sektor keramik menyesuaikan diri agar tetap bisa ramah lingkungan, tapi at the same time juga tetap kompetitif? Oke, jadi kalau kita melihat ya, industri keramik sesungguhnya merupakan industri yang sudah jauh lebih di depan pada saat kita bicara memanfaatkan energi yang bersih. Kenapa? Karena gas alam cair itu merupakan salah satu energi yang bersih. Ini sudah kita terapkan. Kenapa? Tidak ada industri keramik yang menggunakan batu bara. Kita juga tidak menggunakan contohnya BBM solar, tidak. Semua memang menggunakan gas alam cair. Nah, yang hari ini kami bersyukur banyak industri keramik member-member kami yang sudah mulai tergerak untuk secara quote-unquote sukarela ya. Untuk menuju ke industri hijau. Nah, apa yang mereka lakukan? Tentu sudah beberapa industri yang menggunakan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini sudah beberapa industri, mungkin sudah ada 3-4 industri yang mulai melakukan hal tersebut. Nah, yang ingin kita sampaikan bahwa sesungguhnya niat ke arah menuju ke industri hijau ini sudah mulai digelorakan di anggota ASAKI. Sehingga semakin tahun semakin banyak yang sukarela untuk mengajukan sertifikasi industri hijau di Kementerian Perindustrian. Oke, moodnya positif begitu ya? Betul. Oke, Pak Edi, terima kasih atas pemaparannya. Tentu kita berharap ya berbagai momentum yang tadi disampaikan oleh Pak Edi ini bisa dimaksimalkan agar peluang industri juga bisa ditingkatkan lagi daya saingnya khususnya di pasar global. Terima kasih Bapak Edi Suyanto selaku Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia ASAKI sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Terima kasih Update. atas undangannya. Dan sukses selalu. Ya, Terima sama-sama. kasih Pak Edi. Dan pemirsa Nusantara Economic Updates akan kembali usai jeda. Pak Edi, terima kasih. Iya.